Shalom guys, kembali lagi di online service kita Sabtu ini. Nah, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, merendahkan segenap hati dan jiwa kami. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau yang bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
is for when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated. By the power of your names, I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in our transgression, made us live together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the ages to come He might show the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Jesus Christ. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. Terkadang kita sulit menyandingkan iman kita terhadap sesuatu yang kita harap akan terjadi dan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Seperti lagu ini katakan, dia gak pernah kalah dalam peperangan, tapi seringkali dalam hati kita berkata, ya Tuhan, aku udah sering kalah dalam peperangan. Bahkan dalam suatu keadaan kita pikir kita udah kalah dan gagal. But hey, justru keadaan inilah yang Tuhan perlukan untuk menunjukkan kuasanya. Dia akan berkata, tidak, aku memiliki kemenangan buat kamu, dan aku punya rencana penyelamatan buat kamu. Aku memilih semua yang telah rusak, bahkan hancur, dan memulihkannya buatku. Jadi, mulailah memiliki pandangan yang berbeda. Bukan seperti kita di bumi memandang ke surga, namun pandangan dari surga ke bumi. Bayangkan, kita semua udah duduk di kerajaan surga dengan Tuhan Yesus, yang tidak pernah kalah sekalipun dalam peperangan. Kita mesti percaya apa yang akan Tuhan lakukan, karena semua hal dan masalah yang ada di bumi ini Dia telah kalahkan. Dia mengalahkan maut, Dia mengalahkan dosa, Dia mengalahkan ketakutan, Dia mengalahkan kekhawatiran, Dia memutus belenggu dan keterikatan. Kamu harus bayangkan itu sekalipun kamu belum melihatnya saat ini.
battles. Begini cara saya berperang. Waktu saya cari di Alkitab, saya nemukan banyak sekali kisah peperangan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi belakangan hari ini ada satu kisah yang benar-benar bermakna di hati saya, yaitu di Yosua 5. Itu adalah saat-saat di mana bangsa Israel sudah keluar dari padang gurun dan sudah akan memasuki tanah perjanjian. Tapi mereka harus mengalahkan bangsa Yeriko dan temboknya yang benar-benar terkenal saat itu. Di ayat 13 dikatakan, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Seorang laki-laki ini ditulis dengan huruf kapital di depannya, yang berarti dia bukan manusia, dia bukan nabi, dia bukan malaikat, tapi dia adalah Tuhan sendiri. Bayangin Tuhan hadir di depannya Yosua dalam wujud seorang laki yang bawa pedang. Yosua tahu ini bukan sembarang orang. Dengan gentar dia tanya, apakah engkau kawan atau lawan kami? Tapi Tuhan jawab apa? Bukan keduanya. Bingung dong, ya ampun Tuhan, itu Yeriko udah dekat, kita udah mau perang. Tuhan bilang Tuhan bukan kawannya saya. Tuhan bilang seperti ini, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Terjemahan lain berkata, akulah komandanmu dan aku datang. Tuhan mau menggarisbawahi, saya yang akan pimpin kamu dalam peperangan ini. Bukan kamu yang ngajak-ajak saya untuk ikut berperang dengan kamu. Berbeda sekali kan? Saya pun sering ada di posisi seperti Yosua. Saya tersakiti, saya sudah akan kalah mungkin. Saya depresi, saya udah membuat skenario. Saya akan balas seperti ini, saya akan berkata-kata seperti ini. Semuanya dengan ego saya, dengan kekuatan saya sendiri. Bahkan dengan hasil yang saya duga-duga sendiri. Bayangin kalau misalnya Yosua sudah sampai ke Yeriko dan dia gak ketemu Tuhan tengah jalan. Dia akan berperang dengan cara yang dia tahu, dengan senjata-senjata yang dia punya. Dia coba runtuhkan dengan kekuatannya sendiri tembok itu. Mungkin dia lompati, mungkin dia coba menyusup, saya gak tahu gimana caranya. Tapi Tuhan malah bilang kayak gini, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tapi kamu haruslah mengikuti perintahku. Dan kita tahu perintah Tuhan di saat itu benar-benar gak masuk akal. Tuhan malah ngomong, kelilingin aja tuh tembok, kelilingin aja sampai 7 hari, terus kamu hanya perlu bersorak-sorai. Tidak ada kontak fisik dengan orang Yeriko, tidak ada kontak fisik dengan tembok itu. Sangat-sangat gak logis. Tapi itu berhasil, tidak ada satupun kata Tuhan yang tidak terjadi. Semuanya tergenapi sesuai dengan firman Tuhan. Yosua waktu dengar perintah Tuhan tuh dia langsung sujud. Dikatakan dahinya tuh seperti langsung kena dengan tanah begitu keras. Saya melihat itu sebagai luapan hatinya dia. Dia menghormatikan, dia baru sadar, iya ada otoritas yang lebih besar daripada saya, di depan saya. Ya, dan dia juga menyesal, Tuhan ampuni kami jika kami sempat berpikir bahwa kami harus berperang dengan kekuatan kami, bahwa kami harus memimpin peperangan ini. Padahal harusnya Engkau yang memimpin kami Tuhan. Kapan terakhir kali kita punya sikap hati seperti Yosua? Bukan hanya sikap fisik yang harus bersujud, tapi benar-benar sikap hati yang mau mengikuti perintah Tuhan seabsurd apapun kedengarannya. Yang saya pernah alami, yang pernah saya dengar malah seperti ini, kayak, oh iya berdoa, saya udah pernah coba, tapi nggak begitu menjawab. Oh iya baca firman, saya sudah sering diajarin dari kecil. Justru sikap-sikap seperti itu, sikap-sikap hati seperti itu yang akan bawa kamu ke tempat yang kau mau, tapi bukan ke tempat yang Tuhan sudah rancangkan untuk kamu. Saya ulangi, sikap hati seperti tadi akan bawa kamu ke tempat yang kamu mau, tapi bukan ke tempat yang Tuhan sudah rancangkan untuk kamu. Jadi jika saya tanya, gimana cara kamu berperang? Begini caranya harus kamu berperang. Kamu harus hormati Tuhan sebagai otoritas tertinggimu, sebagai komandanmu, dan ikuti perintahnya sesimpel apapun, sekelisi apapun itu kedengarannya. This is how we should fight. This is how we should fight our battles. By saying, God lead me. I have my own solution. Saya punya solusi saya sendiri. Saya punya cara ego saya sendiri, saya punya. Tapi saya memutuskan untuk mengikuti kehendak Tuhan. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Dan saya mau ngomong, sejauh apapun kalian sudah berjalan sendirian, sesering apapun kalian sudah kalah dan gagal, Tuhan masih ingin untuk memimpin kalian dalam peperangan-peperangan kalian. Amin.
Yes, kehidupan kita banyak sekali peperangan terjadi. Setiap hari bahkan kita berperang melawan rasa takut, berperang melawan kecemasan, berperang melawan kekhawatiran tentang masa depan kita. Kita berperang melawan dosa-dosa kita setiap hari. Bahkan untuk kita anak-anak muda, dunia ini sedang berperang. Ya, kita punya nilai kerajaan sorga dan kita sedang berperang dengan nilai dunia ini. Tapi kita percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan kita akan menang. Bagaimana caranya kita berperang? Seperti apa supaya kita bisa menang? Semua tergantung apa yang Tuhan perintahkan. Jadi mari kita taat terhadap panglima perang kita. Dia komandan kita yang terhebat. Dan pastikan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk semua kami anak-anak muda. Kami percaya bahwa kehidupan kami ini sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Setiap hari kami berperang, setiap hari kami memiliki tantangan, tapi kami percaya bersama-sama dengan Tuhan kami cakap melalui itu. Kami punya kekuatan yang luar biasa karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan yang adalah Raja segala raja, Tuhan adalah panglima perang terbaik yang kami miliki. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau taat seperti yang Kau perintahkan untuk kami bisa melihat hal-hal baik terjadi dalam kehidupan kami. Kami berjalan dalam kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami semua dengan wajah-Mu Tuhan. Memberikan kami kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya bagi kami. Memberikan kami damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kami. Sehingga kami berlimpah-limpah dalam pengharapan, dalam kekuatan yang memampukan kami menang dalam setiap perang kami. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat berperang dan selamat menjadi pemenang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you, within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, your weeping, rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Amen, amen,
ibadah kita hari ini. See you guys next week. God bless you. Thank you.